Sejarah turunnya Surat Al-Fatihah, Ummul Quran. Surat Al-Fatihah adalah surat yang menjadi salah satu rukun dalam sholat sehingga sangat wajib diketahui dan dihafalkan oleh setiap muslim. Surat Al-Fatihah juga merupakan surat yang paling pertama dalam Al-Quran. Namun tahukah Anda bagaimana sejarah turunnya Surat Al-Fatihah yang diutamakan ini? Sejarah turunnya Surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah bukanlah surat yang pertama kali turun, meskipun surat ini letaknya berada di urutan paling pertama dalam Al-Quran. Surat Al-Fatihah diturunkan di Mekah. Salah satu dalil penguatnya adalah ayat 87 dari surat Al-Hijr tersebut di atas. Dalam ayat ini Allah mengingatkan Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam atas karunia diturunkannya surat Al-Fatihah. Hal ini menunjukkan bahwa surat Al-Fatihah diturunkan sebelum surat Al-Hijr. Padahal surat Al-Hijr adalah Makkiyah, dengan demikian, maka surat Al-Fatihah pun juga Makkiyah. Salah satu dalil penguatnya adalah ayat 87 dari surat Al-Hijr tersebut di atas. Dalam ayat ini Allah mengingatkan Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam atas karunia diturunkannya surat Al-Fatihah. Hal ini menunjukkan bahwa surat Al-Fatihah diturunkan sebelum surat Al-Hijr. Padahal surat Al-Hijr adalah Makkiyah, dengan demikian, maka surat Al-Fatihah pun juga Makkiyah. Selain itu, tempat turunnya hukum kewajiban sholat adalah di Mekah, dan tidak ada perbedaan pendapat antara para ulama dalam hal ini. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa salah satu rukun sholat adalah membaca surat Al-Fatihah. Maka jelas hal ini menunjukkan bahwa surat Al-Fatihah telah diturunkan di Mekah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab, Al-Fatihah. Hr. Bukhari dan Muslim dari Ubadah bin Syamit radhiyallahu anhu. Dalam sabda yang lain Rasulullah mengatakan yang artinya, barang siapa yang sholat tidak membaca Ummul Quran, surat Al-Fatihah, maka syalatnya pincang, hidaj. Hr. Muslim. Surat Al-Fatihah diturunkan sebagai inti dari seluruh ajaran dalam Islam. Maka dari itu, surat ini pun diletakkan di awal urutan surat dalam Al-Quran. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Alhamdulillah, Al-Fatihah adalah Ummul Quran, Ummul Kitab, As-Sabul Matsa'ani dan Al-Quranul Adim. Hr. At-Tirmidzi dengan sanad sahih. Menurut Al-Qurtubi surat Al-Fatihah memiliki 12 nama, yakni Fatihatul Kitab, Induk Al-Kitab, Al-Salah, Salat, Doa, Ummul Kitab, Induk Al-Quran, Al-Matsani, berulang-ulang. As-Syifa, penawar, obat, penyembuh, Al-Quranul Asim, Al-Quran yang agung, Ar-Ruqyah, Ruqyah, Al-Asas, fondasi, Al-Wafiyah, yang menyeluruh, komprehensif, Al-Kafiyah, yang sempurna, dan Al-Fatihah, pembuka. Keutamaan Al-Fatihah. Al-Fatihah mengandung inti Islam berupa ajaran tauhid, keimanan, janji Allah serta kabar gembira bagi mereka yang beriman. Seluruhnya dijabarkan dalam sebuah surat sehingga membuat surat Al-Fatihah menjadi salah satu surat yang utama. Dari Abu Sa'id Rafi, Ibnul Mu'alla radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadaku, maukah kamu aku ajari sebuah surat paling agung dalam Al-Quran sebelum kamu keluar dari masjid nanti? Maka beliau pun berjalan sembari menggandeng tanganku. Tatkala kami sudah hampir keluar maka aku pun berkata, wahai Rasulullah, Anda tadi telah bersabda, aku akan mengajarimu sebuah surat paling agung dalam Al-Quran. Maka beliau bersabda, surat itu adalah, Alhamdulillahirabbil alamin, surat Al-Fatihah, itulah As-Sabul Matsa'ani, 7 ayat yang sering diulang-ulang dalam solat, serta Al-Quran Al-Asim yang dikaruniakan kepadaku. Hr. Bukhari, dinukil dari Riyadus Shalihin Chat. Darussalam, hal 270. Maukah kamu aku beritahukan surat yang paling utama di dalam Al-Quran? Anas berkata, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan ayat, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Itulah penjelasan singkat mengenai sejarah turunnya surat Al-Fatihah. Begitu agungnya surat ini sehingga dijadikan Allah sebagai salah satu rukun dalam solat. Bahkan Al-Fatihah juga digunakan untuk meruqyah diri sendiri dan orang lain. Demikianlah artikel yang singkat ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin.